Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita ini dengan sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan teriring kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua langkah-langkah kita, menjadikan kita dalam hidup ini selalu dibawa naungan kita suci dan sunnahnya, dan juga semoga nanti di akhirat kita digabungkan di dalam barisan Rasulullah SAW masuk di dalam surganya, dimana kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan bahas tentang halal haram makanan, atau saya menyebutnya dengan istilah fikih kuliner. Salah satu dari rangkaian seri kehidupan, fikih dari kehidupan, salah satunya ada satu judul buku namanya Fikih Kuliner. Tentu akan membahas banyak hal tentang makanan, halal haram dan sebagainya. Dan kita akan mulai dari sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus hindari makanan yang haram? Ini sebuah pertanyaan yang saya kira kita semua sudah tahu jawabannya, tinggal kita merefreshnya. Tapi ini kalau ada pertanyaan kenapa kita harus menghindari makanan haram, pastinya ada beberapa alasan yang sangat kuat, yang sangat penting sehingga kita punya concern tersendiri terhadap masalah ini. Yang pertama, dosa pertama manusia itu adalah masalah makanan haram. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haythu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah wa takuna minadh dhalimin. Ini dulu sampai tak kecil. Misalnya biar banget di sini. Wa ya Adam uskun anta, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah oleh yang berdua di mana saja yang kamu sukai di dalam surga itu. Apa saja yang kamu sukai dari makanan surga silakan kamu makan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Satu saja yang tidak boleh dimakan yaitu pohon ini. Quran tidak menyebutkan nama pohonnya, sehingga kita nggak bisa menyebutkan apakah pohon itu namanya pohon kuldi atau buahnya seperti apa dan sebagainya. Tapi intinya dari sekian banyak makanan yang ada di surga, baik terbuat dari bahan nabati, hewani dan sebagainya, bahkan termasuk khamar itu di surga dihalalkan. Khamar itu halal di surga. Nah, makanan-makanan di dunia ini semua haram, di surga jadi halal seluruhnya. Jadi jumlahnya sangat banyak, tapi Allah hanya mengharamkan satu saja. Tapi justru disitulah sebenarnya terjadi permasalahan. Ketika Allah haramkan yang satu itu, justru yang satu itulah yang dimakan oleh Nabi Adam. Dan ini kalau kita boleh berandai-andai, seandainya saja pada saat itu Adam tidak memakan buah dari pohon tersebut, mungkin ceritanya akan jadi berbeda. Tidak ada Adam diturunkan di dunia, dan kita tidak akan hidup di dunia ini. Kita akan menjadi makhluk penghuni surga. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan derajat yang sangat tinggi di atas derajat malaikat. Tapi kemudian Allah turunkan ke dunia ini seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa kita sangat concern terhadap masalah makanan, kita masih ingat bapak kita dulu, walaupun ini bukan dosa turunan ya, bapak kita dulu itu gara-gara yang dikeluarkan dari surga urusannya urusan perut, urusan makanan. Padahal seluruh makanan di surga itu halal, kecuali satu itu aja. Kenapa sih malah satu itu malah dimakan juga? Ini kalau kita boleh mempertanyakan Nabi Adam, Nabi Adamnya terlutan makan kalau kita bilang begitu. Tapi itulah kejadian sejarahnya kira-kira seperti itu. Maka kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sangat concern terhadap masalah makanan. Jangan sampai kita makan makanan yang haram, karena seorang mungkin tidak akan terperosok pada lubang yang sama untuk yang kedua kali.
Yang kedua, alasan kenapa kita memperhatikan sekali masalah makanan haram atau karena setan itu ketika menjebak manusia pun juga lewat makanan rata-rata. Jadi ada sebuah ayat bunyinya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Terus Nabi bilang, terus ayat Quran itu menyebutkan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Nah, ini langkah-langkah setan ini kaitannya dengan masalah makanan erat banget. Sangat erat kaitannya. Setan itu menjerat umat manusia dengan berbagai macam programnya, langkah-langkah dan sebagainya. Nah, sebelumnya Allah mengingatkan, wahai manusia, makanlah yang baik-baik saja. Sebab ketika dimakan yang tidak baik, yang tidak halal dan sebagainya, disitulah setan sudah meletakkan ranjau-ranjaunya. Nah, langkah-langkah setan untuk menjerat manusia, salah satu yang kadang-kadang kita tidak perhatikan ternyata dari segi makanan. Ternyata makanannya tidak halal. Nah, sehingga kalau makanan tidak halal nanti panjang nih urusannya. Maka tubuhnya tidak halal, begitu. Dan seterusnya, darahnya tidak halal, apanya tidak halal. Yang ketiga, doa tidak dikabulkan. Ini juga menjadi concern kita. Ngaku muslim, bahkan ada hadis Nabi, doa itu adalah senjatanya orang Islam, silahul mu'min. Tapi kita sering banget berdoa jarang dikabulkan. Nah, jangan-jangan kenapa doa kita nggak dikabulkan? Salah satunya adalah karena apa yang kita makan itu tidak halal. Mungkin tanpa pengetahuan kita, atau malah kita tahu dan kita sikat juga. Nah, maka doa yang tidak dikabulkan itu banyak penyebabnya. Salah satu yang paling sering adalah karena makanan yang tidak halal. Ada sebuah hadis yang bunyinya, Nabi bercerita tentang seorang yang lusuh berdebu, mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi gizi yang haram. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor 4, santapan neraka itu adalah daging yang sumbernya dari makanan yang haram. Daging kita, daging manusia. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan waquduhan nasu. Neraka itu bahan bakarnya bukan nuklir, tapi bahan bakarnya daging manusia. Waquduhan nasu wal hijarah, dan batu-batuan. Bahan bakar neraka. Nah, bahan bakar neraka itu daging manusia atau tubuh manusia. Salah satu penyebab di antaranya adalah karena daging itu tumbuh dari makanan yang haram. Ada sebuah hadis bunyinya, ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi kalau kita mau nanti dua kali neraka, ya sudahlah, cuek aja dengan urusan makanan, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, makanan yang halal yaitu mencegah penyakit. Ada sebuah ayat Quran yang sering kita baca, bunyinya fakuluhu hani'an mari'an. Maka makanlah pemberian itu bisa menjadi obat yang menawarkan. Jadi makanan kita itu harusnya kalau halal itu akan menjadi obat kita. Saya sering nonton acara televisi, judulnya Ghidai Dawai, makananku adalah obatku. Disiarkan dari Saudi Arabia di Jeddah. Nama televisinya Iqra, televisi Iqra. Nah, itu seorang ulama, tapi kebetulan dia juga dokter. Dia menyebutkan bahwa makanan yang halal, yang sesuai dengan syariat Islam, itu adalah makanan-makanan yang menyehatkan. Artinya, kenapa orang banyak sakit dan sebagainya, boleh jadi makanannya tidak halal atau tidak thayyib. Nah, kalau seorang muslim yang wa'i, yang betul-betul melek, dia tahu halal haram, tahu mana yang thayyib, mana yang tidak thayyib, dia tidak akan kena kemadharatan dari makanan yang dia makan itu sendiri. Di zaman sekarang ada banyak penyakit yang aneh yang dulu nggak pernah ada, kanker lah dengan berbagai macam variannya. Ternyata rupa-rupanya justru itu muncul dari makanan kita sendiri. Entah ada pengawetnya lah, entah ada benzenanya dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita makan sesuatu yang mungkin kalau secara hukum halalnya halal, tapi secara thayyibannya tidak thayyib, tidak baik untuk tubuh kita. Dan itu masuk kriteria makanan halal juga sebenarnya. Nanti akan kita bahas bagaimana makanan halal itu, termasuk juga masalah menghindarkan diri dari yang mabuk.
Jadi inilah alasan-alasan kenapa kita harus memperhatikan masalah makanan ini dari segi kehalalannya. Baik, sekarang kita akan membahas langsung kepada kriteria. Kriteria makanan yang haram ini kita ambil karena makanan halalnya banyak. Persis tadi dengan di surga, semuanya halal kecuali ada satu pohon yang tidak boleh dimakan. Nah di dunia ini begitu juga, seluruhnya halal kecuali hanya yang Allah tentukan saja yang haram. Memang sih bukan cuma satu pohon, ada beberapa. Tapi kalau kita sudah mengenal itu semua yang haram, otomatis yang halal pun kita akan tahu. Nah kita akan membagi dua makanan yang haram itu dari berdasarkan sumbernya atau berdasarkan kriteria secara umum. Yang pertama ada kriteria yang sifatnya umum buat makanan yang haram, dan yang kedua ada makanan yang sumbernya dari hewan. Nah ini kenapa dari hewan dibahas secara khusus, tidak ikut yang umum di sini karena memang dia agak sedikit unik, ada spesifikasi kriteria dan sebagainya. Nah yang umum sebenarnya makanan haram itu cuma 3 saja. Pertama, makanan itu najis, maka dia jadi haram. Tapi jangan dibalik, makanan haram belum tentu najis. Paku payung itu haram dimakan, tapi tidak najis. Nah, artinya yang najis itu sudah pasti haram, tapi yang haram belum tentu najis. Kemudian yang kedua, makanan yang memabukkan atau minuman atau apapun lah yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, yang memberi madarat, yang membuat tubuh kita sakit atau meninggal. 3 itu aja kriteria yang umum. Nah kemudian kalau yang dari hewan, nanti ada beberapa kriteria. Misalnya ada yang secara eksplisit memang diharamkan, nggak disebutkan apa ilat dan penyebabnya, tapi Nabi bilang haram, Quran bilang haram, titik. Kemudian ada juga bangkai, itu diharamkan. Kemudian hewan yang bercakar bertaring itu diharamkan. Yang dilarang kita untuk membunuhnya juga haram. Bahkan yang disuruh kita untuk membunuhnya juga haram. Dan yang terakhir, hewan-hewan yang kotor yang disebut dengan istilah khaba'ith. Nah ini saja sebenarnya kriteria makanan haram. Secara umum ada 3, najis, memabukkan dan madarat. Dan secara hewani seperti yang tadi sudah kita sebut. Kita akan masuk kepada yang pertama, yaitu kriteria yang paling dasar, najis. Makanan yang najis tentu tidak boleh dimakan, dan contoh benda najis itu sebenarnya nggak terlalu banyak, sedikit sekali. Dan yang paling utama dari benda najis, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah darah. Ya, karena alaikumul maitatu wad damu. Allah mengharamkan kamu makan bangkai dan juga makan darah. Darah ini bukan hanya dia tidak boleh dimakan, tapi juga dia benda najis. Kalau kita lihat darah itu banyak contohnya yang kemudian sering dijadikan orang sebagai bahan makanan. Kalau kita umat Islam jarang atau tidaklah, tapi kadang-kadang di sekeliling kita, karena kita berbaur dengan masyarakat yang bukan Islam, kadang-kadang umat Islam nggak ngerti hukumnya, makan juga karena dianggap boleh, padahal itu hukumnya haram. Misalnya di dalam contohnya adalah marus, darah hewan disembelih kan banyak, kemudian dibekukan, maka itu benda yang najis dan kemudian juga haram dimakan. Di Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya, marus ini cukup marak ya, dijual di berbagai tempat, dan kita kadang-kadang suka ketipu sendiri karena tampilannya kayak hati dan kayak semur atau apalah begitu, tapi ternyata bukan. Marus, darah yang menggumpal. Kemudian yang contoh lainnya adalah darah ular. Ini di daerah Mangga Besar sana itu. Nah ini jadi obat, katanya buat obat kuat atau bagaimana gitu ya. Nah, ular dipotong kepalanya, kemudian dimasukkan darahnya itu ke gelas dan diminum. Kadang-kadang katanya berbau anyir sehingga dicampur dengan arak, dengan wine. Ya dua-duanya udah haram lah. Kemudian yang ketiga, lawar. Ini adanya di Bali. Lawar itu kayak gini gambarnya. Dia itu seperti urat. Nah, urat tentu saja halal, ya. Tapi yang membuat dia jadi haram adalah dikasih saus, dan sausnya itu darah. Nah, sausnya darah.
Kalau lawar babi berarti darahnya darah babi, kalau lawar ayam darahnya darah ayam. Tapi dua-duanya adalah benda najis, maka itu haram hukumnya. Dan yang kemudian ada sosis darah, ini tidak ada di Indonesia, tapi adanya saya baca di Inggris ini ada. Jadi sosis bentuknya begini, nah, cuma dia ini isinya terbuat dari darah. Kemudian yang ada lagi contoh yang lain, ini ada di Taiwan, kue darah babi, dibuat dari darah babi, dibuat jajanan anak-anak SD di sana. Kalau cara kita di sini cimol apa gitu ya, cireng atau apa. Nah itu semua adalah haram karena dia terbuat dari darah, dan darah itu hukumnya najis dan haram untuk dimakan. Yang lain adalah air kencing. Ya, air kencing itu juga haram untuk dikonsumsi, walaupun ada orang mengatakan ada terapi urin. Terapi urin ini belum terbukti secara ilmiah di dalam dunia kedokteran, tapi yang jelas Allah tidak menurunkan obat kecuali yang halal saja. Nah, kalaupun dia bisa menyembuhkan, itu lain urusan. Tapi Allah menurunkan obat yang halal, yang dengan itulah kemudian orang-orang Islam ini berobat. Jadi urin itu kadang-kadang diminum, gitu. Katanya untuk obat apa, bengek atau apa gitu ya. Air kencing, entah air kencing hewan atau air kencingnya sendiri, saya lupa. Kemudian ada lagi tinja, ya kotoran. Kalau manusia sih mungkin nggak makan kotoran manusia, tapi kotoran hewan kadang-kadang dimakan juga. Nah, kotoran hewan itu adalah segala yang keluar dari perutnya hewan. Mungkin kalau tai kerbau, tai sapi kita nggak makan. Tapi yang kopi luwak, nah itu adalah kotorannya. Ini adalah contoh dari hewan luwaknya. Kalau luwaknya sih mungkin nggak masalah, asal dia nggak termasuk kriteria hewan yang diharamkan. Tapi nya, nah, ini benda najis. Nah, konon kabarnya dulu waktu masih zaman Belanda, di negeri kita banyak perkebunan kopi. Dan kemudian di antara hama kopi itu adalah hewan ini, luwak ini. Nah, luwak ini dia punya kemampuan untuk memilih mana kopi yang paling bagus, mana yang tidak bagus. Dia hanya makan yang bagus saja. Cuma tidak tercerna dengan baik di perutnya. Nah, begitu dia buang air, nah itu adalah kopi yang sudah terpilih, yang kemudian diproses lagi dan akhirnya menjadi kopi luwak yang katanya enak banget gitu. Cuma jangan tertipu juga dengan istilah kopi luwak yang cuma mereknya. Ada juga mereknya kopi luwak, tapi dia bukan kotorannya luwak. Itu banyak kejadian seperti itu. Yang haram atau yang najis itu adalah yang memang dari hasil perutnya si luwak ini. Sementara kalau cuma namanya saja kopi luwak atau kopi kapal api, ya boleh lah. Ya, kopi terbuat dari kapal api, ya enggak, cuma mereknya kapal api. Sama dengan susu beruang. Susu beruang itu enggak najis, boleh diminum. Walaupun beruangnya enggak boleh gitu. Beruangnya kan hewan buas, susunya pun kalau memang itu susu beruang betulan, itu nggak boleh. Tapi karena ini cuma mereknya saja, lagian mana ada beruang di peras susu? Ngamuk beruang. Saya juga agak bingung dulu ketika mendengar istilah susu kuda liar. Kuda liar di hutan lalu lari-lari kita peras susunya. Emang mau dia diperas? Ternyata bukan kuda liar dalam arti dia tinggal di hutan. Cuma kuda itu dilepas di ranch gitu ya, di satu peternakan yang tidak dikandang-kandangin gitu. Tapi bukan liar, ada yang punya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah nanah, kemudian muntah dan mazi atau wadi. Nah, itu semua adalah benda-benda najis yang kalau dimakan hukumnya tidak boleh. Itu benda najis. Kemudian kriteria yang kedua adalah benda yang memabukkan. Apa saja yang membuat kita mabuk, maka itu hukumnya haram. Ya. Memabukkan itu kalau kita lihat kriteria dari definisinya, definisi mabuk adalah hilangnya akal sehat. Jadi istilah mabuk dalam bahasa Arab itu disebut dengan iskar, ya, atau sakaro yuskiru, ya. Bukan sakau, ya, sakaro. Hilangnya akal sehat. Artinya kalau orang makan durian kebanyakan 3 biji dia makan sendirian, mungkin pusing atau mungkin sakit perut atau
memual, tapi nggak disebut sebagai mabuk. Kenapa? Karena yang namanya mabuk itu beda dengan orang yang mual atau pusing. Mungkin ada orang nggak pernah naik kapal laut, tiba-tiba ke Ancol naik perahu, gitu. Ada ombak bocrak-bocrak, kemudian muntah-muntah, di orang sebut ini mabuk laut. Nah itu bukan mabuk yang dimaksud. Atau ada orang kampung nggak pernah naik mobil, tiba-tiba naik mobil gitu. Baru juga 20 meter, 20 muntah gitu. Nah itu juga nggak disebut dengan istilah iskar atau memabukkan. Yang dimaksud dengan mabuk itu adalah hilangnya kesadaran akal sehat. Sehingga kalau para ulama membuat ilustrasinya begini, seorang suami ketika pulang ke rumahnya, dia nggak bisa bedakan mana istrinya, mana ibunya, mana pembantunya. Nah itu namanya mabuk. Artinya dia nggak bisa bedakan, akal sehatnya nggak berjalan. Itu definisinya. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan mabuk ini dengan nama benda, ya, semua benda yang memabukkan kalau dikonsumsi maka itu disebut dengan istilah khamar. Tidak peduli dari bahan apa dia terbuat, ya. Yang penting dia memabukkan, alkohol atau bukan alkohol nggak penting, ya, nggak penting. Sebab ini bisa diminum, caranya diminum atau dimakan atau dihisap ataupun disuntikkan dan sebagainya. Bukan masalah alkoholnya. Jadi khamar bukanlah alkohol, dan alkohol pun belum tentu khamar. Kemudian dari segi identifikasi, bagaimana kita bisa mengidentifikasi makanan itu khamar atau bukan? Apa kriteria dan apa batasannya? Tentu saja tadi batasannya adalah orang itu mabuk apa enggak. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana mengetahui makanan atau minuman ini memabukkan atau tidak? Tadi saya katakan nggak ada kaitannya dengan alkohol. Artinya khamar itu bukanlah definisinya makanan yang mengandung alkohol, enggak. Sebab nanti banyak benda-benda yang memabukkan ternyata tidak ada alkoholnya. Ganja yang dihisap itu kan nggak ada alkoholnya. Ya, kemudian pil koplo itu kan tidak mengandung alkohol, tapi dia memabukkan. Nah jadi batasannya apa? Batasannya adalah dengan menggunakan tes mabuk. Tes mabuk. Tes mabuk itu apa? Tes mabuk itu begini. Ada ahli medis dan juga ulama. Ahli medis dan ulama duduk bareng. Kemudian ada sejumlah relawan. Relawan inilah yang nanti akan minum atau mencicipi benda tersebut. Nah, anjurannya para relawan ini belum pernah mabuk syaratnya. Jadi kalau yang mau ngetes itu memang tukang mabuk, ya, nggak ngaruh gitu nanti. Baru udah 3 botol juga biasa-biasa aja, malah makin seger. Jadi dia belum pernah mabuk dan jumlahnya jangan cuma 1 orang, dia beberapa orang lah, misalnya 5 atau 10 orang. Dan diutamakan yang non muslim. Kenapa yang non muslim? Sebab kalau seandainya relawannya ini orang Islam, terus dia dicipin minuman itu dan ternyata mabuk, nah yang nyuruh dosa itu nggak kali. Itulah gunanya kita punya teman bukan orang Islam. Kan dia kalau mabuk, nah kita nggak ada urusan dia gitu, karena dia tidak terikat dengan hukum syariat Islam, walaupun nanti di akhirat digebukin juga sih. Tapi di dunia ini kita nggak salah menyuruh orang kafir cobain. Jadi di suatu pertemuan misalnya party apa dan sebagainya, kita nggak tahu ini wine atau bukan ya. Nah kita suruh aja teman kita, dia kan bukan orang Islam tuh, siapalah gitu ya. Tolong dicicipin 2 teguk 3 teguk lama-lama goyang dia. Ah itu berarti mabuk. Berarti saya tidak boleh minumnya. Kira-kira seperti itu. Nah untuk itu setelah dilakukan tes, ya, misalnya ada 10 orang relawan yang non muslim, dia minum 1 teguk pertama, 2 teguk pertama itu diteliti oleh para ilmuwannya dan juga oleh para ulamanya. Adakah ciri-ciri mabuk itu terjadi pada diri orang tersebut, ke 10 orang itu? Kalau ternyata tidak ada, walaupun nama minuman itu adalah bir misalnya, tapi enggak dikatakan sebagai khamar. Jadi jangan tertipu dengan istilah nama atau juga dengan kandungan. Misalnya ada kandungan alkoholnya, tapi ternyata diminum nggak mabuk-mabuk juga, dimakan nggak mabuk-mabuk juga, ya nggak masalah.
Soalnya yang tadi kita suruh untuk jadi relawannya kan orang yang belum pernah mabuk. Misalnya kita ribut dengan urusan kue yang ada rumnya, itu khamar atau bukan? Gampang, kue tart itu kita potong-potong, kita bagiin kepada semua orang makan. Ya, setelah mereka makan kita lihat mabuk apa enggak. Ya. Kalau biasa-biasa saja kasih lagi, biasa-biasa dikasih lagi terus gitu. Kalau cuma dia pusing-pusing atau mual tapi dia tidak mabuk, ini berapa? 2, ini berapa? 3, masih bisa kan? Ini ada garis lurus, suruh jalan dia. Kayak polisi kalau lagi ngetes pengendara itu mabuk apa enggak, suruh jalan. Kalau dia goyang, oh berarti mabuk. Tapi kalau biasa-biasa saja, cuma mungkin sakit perut kebanyakan misalnya, nggak masalah. Gitu. Tape atau peyem katanya mengandung alkohol. Oke, mengandung alkohol. Tapi dia khamar atau bukan? Suruh mereka makan peyem masing-masing 3 kilo. Ya, mungkin sakit perut. Tapi kalau mabuk enggak. Sebab yang namanya sakit perut atau sakit kepala atau pusing itu beda dengan yang namanya mabuk. Mabuk itu betul-betul fly, betul-betul stone gitu. Udah nggak ingat apa-apa lagi. Yang mertua lewat nggak kenal udah begitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau sudah ketahuan bahwa makanan atau minuman itu memang khamar, barulah kemudian dikeluarkan penetapan. Nah ditetapkan. Nah, dan diberi label. Labelnya adalah fatwa resmi yang menyebutkan bahwa produk ini adalah khamar. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, ya sudah, tidak usah dikasih label. Kebanyakannya sih yang tidak terbukti. Jadi kalau kita ribut urusan dulu ada bir bintang atau ginseng katanya 0% alkohol, apakah dia masih khamar atau bukan? Ya bukanlah tes. Sebab kalau kita bilang sekian persen alkoholnya, gitu ya. Mereka sudah mengatakan bahwa memang alkoholnya 0%, 0%. Dan dites di laboratorium BPOM MUI ternyata memang tidak ada alkoholnya. Nah terus apakah kita akan mengatakan bahwa itu khamar atau sudah bukan khamar lagi? Ya kalau menurut laboratorium MUI sih sebenarnya sudah nggak ada khamarnya, sudah tidak ada alkoholnya. Tapi kalau diminum masih mabok, ya berarti itu nggak boleh. Maka ginseng atau bir bintang dan sebagainya tinggal kita lakukan tes mabok. Kalau masih nggak tega manusia yang suruh minum, ya udah ganti aja kucing. Suruh minum aja tuh kucing gitu. Setelah itu kalau kucing jalannya goyang-goyang lirik-lirik, nah itu berarti itu mabok ke kucing sebenarnya. Nah adapun alkohol, ini rumus kimianya adalah, saya juga lupa ini dengan masih SMA ya. Nah, sering disebut dengan etanol, istilah yang umum untuk senyawa organik. Apapun yang memiliki gugus hidroksil, ya ada OH-nya di belakang itu. Nah, itu keluarganya dia. Ya, bahasa resminya etanol, tapi kita sering menyebutnya alkohol. Nah, alkohol belum tentu khamar. Sebab kalau kita perhatikan dalam makanan kita, nasi, singkong, buah, obat yang kita minum, itu ada alkoholnya. Nasi, siapa yang bilang nasi itu haram? Nggak ada, apalagi nasi kebuli. Masa dibilang haram? Singkong nggak haram. Buah-buahan itu yang namanya pisang, durian itu banyak alkoholnya. Obat-obatan pun begitu juga. Tapi majelis ulama membolehkan obat-obatan yang di bawah 1% atau 2% alkohol masih boleh. Artinya alkohol tidak lantas otomatis menjadi khamar. Nah, begitu. Sementara kita balik, khamar belum tentu alkohol. Karena sabu, ganja, putau, ekstasi, dan pil, koplo, dan sebagainya itu adalah khamar. Karena kalau dimakan, dikonsumsi, disuntikkan, orang akan teler, akan stone, akan mengalami iskar, mabuk. Tapi coba kita perhatikan sabu atau ganja. Ganja itu nggak ada kandungan alkoholnya. Gitu. Dan ganja itu baru bisa memabukkan kalau teknik menggunakannya adalah dibakar, asapnya dihisap. Nah kalau daun ganja masih muda di sayur nggak mabuk. Nah kalau nggak mabuk ya nggak haram. Bukannya kalau ganja tuh sekali haram tetap haram, seterusnya haram dari awal sampai akhir, enggak. Sebab khamar di masa Rasulullah itu kan terbuat dari buah anggur. Anggur itu waktu masih ada di pohon ya boleh dimakan, kecuali punya orang itu nggak boleh. Anggur yang matang itu dimakan boleh. Kemudian kalau dia sudah diperas jadi sari buah tetap masih boleh. Dikasih ragi mengalami fermentasi masih boleh. Agak asam-asam kayak yogurt itu masih boleh.
Tapi satu langkah berikutnya, ketika dia sudah khamar itu berubah menjadi khamar, yang kalau diminum memabukkan, nah itu nggak boleh. Tapi dalam ilmu fikih, kalau kita baca dalam kitab fikih, khamar di masa Rasulullah itu kalau didiamkan saja selama beberapa waktu, dia akan berubah lagi menjadi cuka. Dan ada hadis Nabi yang menyebutkan idza takhallal al-khamru, apabila khamar sudah berubah menjadi cuka, maka dia halal. Padahal tadinya dia khamar. Nah, jadi kan masalahnya ganja begitu juga. Ketika ganja itu daunnya dipetik yang sudah tua, kemudian dijemur sampai layu, sampai kayak jadi tembakau atau daun teh, kemudian dirajang-rajang sedemikian rupa, lalu dibungkus dengan kertas putih, ya, dibakar dan asapnya disedot, nah, lalu orang itu mabuk gitu. Tapi kalau daun ganja yang masih muda, oleh emak-emak di Aceh itu dibikin sayur, dibikin bumbu dan sebagainya, nggak mabuk. Walaupun makan di 2 panci mungkin sampai perut, iya. Tapi kalau mabuk enggak. Nah, maka ganja itu tidak lantas haram begitu saja. Dia haramnya ketika dia memang memberi asar untuk memabukkan. Nah, kriteria yang ketiga adalah madarat. Makanan yang haram adalah makanan yang memberikan madarat kepada kita. Madarat itu membahayakan diri kita. Kalau kita lihat secara takrifnya atau definisinya, pengertian dari madarat itu ada 2. Pertama, menimbulkan penyakit. Yang kedua, mematikan. Ya. Baik menimbulkan penyakit atau mematikan, itu namanya madarat. Dan hukumnya segala sesuatu yang menimbulkan madarat pada kita, melakukan itu adalah haram. Baik madarat dengan cara nancepin pisau ke tubuh kita, atau nembak tubuh kita, atau memakan benda-benda yang sekiranya merusak tubuh kita. Di dalam Al-Quranul Karim ada dalil tentang keharaman duanya itu. Kita haram bunuh diri dengan dalil wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Selain itu juga kita diharamkan untuk mencelakakan diri kita sendiri walaupun nggak sampai mati, tapi kemudian kita jadi sakit diri kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kamu jeburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, itu dalil tentang makanan haram kalau dia menimbulkan madarat buat kita. Contohnya paku, itu nggak boleh dimakan. Haram hukumnya makan paku, tapi paku nggak najis. Ya. Jadi sholat sambil ngantongin paku boleh. Cuman makan paku itu nggak boleh. Tidur telentang itu juga haram, karena telan paku aja haram, berarti telentang. Racun, semua bentuk jenis racun itu haram hukumnya, karena merusak tubuh kita, bisa sakit atau bisa mati. Nah, kalau paku, racun dan sebagainya, saya kira udah muttafaqun alaih. Yang jadi masalah adalah kadang-kadang makanan itu menjadi racun buat kita, tapi kita nggak peduli, nggak sadar, nggak tahu, dan nggak mau tahu. Padahal makanan itu merusak dan merugikan kita. Di antara contohnya adalah makanan kadaluarsa. Ya, makanan kadaluarsa yang sudah ada jamurnya dan sebagainya, seringkali banyak orang keracunan, makan gaplek atau makan yang sudah kadaluarsa seperti itu. Nah, ini sebenarnya masuk dalam bab makanan yang tidak boleh dimakan. Kemudian contoh lain adalah makanan berformalin. Formalin itu kan aslinya buat mengawetkan mayat. Jadi kalau kita lagi bedah-bedah mayat dan sebagainya itu diawetkan. Nah, kalau makanan kemudian bakso, tahu dan sebagainya yang kita makan itu diawetkan, memang dia jadi awet. Masuk dalam perut kita pun awet terus-terusan, dia ada di situ formalinnya. Dan sayangnya kita di negeri Indonesia ini, walaupun masjid banyak, walaupun orang haji ngantri, tapi urusan makanan yang tidak madarat ini kadang-kadang sulit. Pedagang di pasar merasa tidak berdosa ketika dia menjual makanan, entah itu ikan asin ya, atau ayam atau apa, yang semuanya dicelupkan dulu di formalin. Ciri khasnya adalah nggak ada lalernya. Itu makanan untuk 3 hari di situ nongkrong, mestinya dia udah busuk, tapi nggak busuk, tetap kencang, tetap kelihatan seger. Ternyata diceburin di formalin. Laler aja nggak mau nempel di situ. Kenapa? Karena laler takut nanti dia makan formalin. Ini ya, ini cairan formalin, ini murah dan bisa dibeli di toko bahan kimia atau toko cat dan sebagainya, itu ada, dan dicampur dengan air dan dicelupkan ke dalam
dan makan tahu seperti bakso dan sebagainya pernah dicelupkan ke sana. Nah, masuk kepada rokok. Saya nggak bilang rokok itu halal atau haram. Ini sebuah pertanyaan saja. Jadi kita akan lihat rokok di dalam kitab-kitab zaman dulu ya memang tidak pernah diharamkan. Jadi di dalam kitab kuning di pesantren-pesantren itu memang tidak pernah disebutkan bahwa rokok itu hukumnya haram. Hukumnya paling jauh makruh. Karena madharat yang ditimbulkan terbatas pada bau mulut yang tidak sedap. Dan kalau kita perhatikan rokoknya memang bukan rokok zaman sekarang. Rokoknya itu rokok zaman dulu, yaitu tembakau dibungkus pakai daun jagung ya atau dengan kertas lah begitu, lalu asapnya dihisap. Nah itu secara lahiriah di 200-300 tahun yang lalu ketika manusia belum terlalu maju dalam dunia kedokteran, asar yang kelihatan, dampak yang kelihatan itu adalah bau mulut. Maka di dalam kitab-kitab kuning, kenapa rokok itu dimakruhkan? Karena bab bau mulut. Orang yang mau bertemu dengan masyarakat, khalayak umum seperti mau ke masjid, mau jumatan dan sebagainya, dimakruhkan sebelumnya dia merokok. Sama dengan hukumnya makan jengkol, pete dan yang sejenisnya. Nah, tetapi rokok di zaman modern ternyata sudah mengalami perubahan besar. Ternyata dia bukan hanya tembakau, dia terbuat dari sekian banyak zat-zat kimia yang kemudian setelah terbukti banyak korban berjatuhan, diteliti ulang ternyata memang bahan-bahan kimia ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan lebih berbahaya dari makanan-makanan yang tadi saya katakan berkadaluarsa dan sebagainya. Ada satu kajian yang membahas tiap satu batang rokok ini ternyata sebatang rokok itu kaya dengan bahan untuk cat, kemudian ada metanol itu bahan bakar roket, kemudian ada kadmium bahan baku baterai, batu baterai itu batu baterai yang habis kalau kita ketok-ketok pecah tuh ada hitam-hitamnya. Nah itu hitamnya kita tumbuk-tumbuk campurin beras kasih ayam langsung istirahat ya. Kemudian ada butane itu bahan cairan korek api, kemudian juga ada metanol limbah gas. Di beberapa kalau kita jalan di Pantura itu dari sini Cirebon nanti kita akan lihat di kanan kiri jalan itu ada api yang malah gede banget itu gas beracun yang keluar dari bumi yang kalau nggak dibakar bisa meracuni orang sekitar, maka harus dibakar. Nah itu salah satu limbah gasnya seperti itu. Kemudian juga ada nikotin yang itu menjadi bahan baku untuk membunuh serangga. Kalau petani kita tuh mau bunuh wereng dan sebagainya itu pestisidanya terbuat dari bahan nikotin. Kemudian juga ada arsenik. Kita hafal arsenik adalah racun yang sangat mematikan yang kalau kena tangan pun tangan kita akan melepuh. Dan yang paling fenomenal bahwa sebatang rokok itu juga terbuat salah satu di antara bahan bakunya adalah amonia. Maka dengan kondisi yang seperti ini hukum rokok berubah. Ya, kalau rokoknya rintingan simbah-simbah kita yang di kampung itu yang dilinting sendiri jatuhnya cuma makruh, oke. Nah, karena memang tidak mengandung benda-benda yang seperti ini, tidak mengandung racun-racun yang mematikan. Tapi dengan yang ada seperti ini sudah hasilnya kira-kira seperti ini. Dia ada rambut rontok, ada katarak, ada kanker hidung, ada kanker rahim, ada kanker lidah, mulut, kelenjar, tenggorokan, kerongkongan dan sebagainya. Yang intinya adalah manusia menghancurkan diri sendirinya ketika dia merutinkan rokok itu. Tapi masalahnya adalah kembali kepada tadi kesyubhatannya. Kalau orang makan paku payung, ya, makan kelentang, itu kan langsung meninggal. Masalahnya rokok itu nggak begitu disedot langsung meninggal, gitu. Dia mengalami akumulasi yang panjang, yang jauh, begitu. Sehingga kalau orang sudah kecanduan, barulah kemudian dia merasakan. Saya punya tetangga di sini, beliau waktu saya masih kecil itu guru saya sebenarnya. Sehari itu tidak bisa kurang dari 2 bungkus jisamsu. Satu bungkusnya kan 12 batang, jadi kalau 2 bungkus itu 24 batang sehari. Berarti 1 jam itu dia 1 batang. Nah gitu. Nah sekarang dalam kondisi stroke, nggak bisa ngomong,
maka tidak akan sampai seperti ini. Dan biasanya begitu memang. Mereka yang tadinya yang tadinya perokok berat itu kalau diajak ngomong tentang rokok itu biasanya enggak lah, itu cuma data-data bohong aja. Tapi kalau sudah kena stroke, sudah kena jantung, sudah kena apa, baru kemudian berubah gitu, fatwanya menjadi haram. Tadinya enggak, sekarang jadi haram. Kenapa? Karena sudah merasakan. Baik, waktu kita tinggal sedikit, tentang hewan-hewan saya akan bahas secara cepat saja. Kriteria hewan yang diharamkan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang diharamkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, hewan bercakar bertaring. Yang keempat, yang dilarang untuk membunuhnya. Kelima, yang diperintah untuk membunuh. Dan yang terakhir, hewan yang kotor atau yang jorok atau disebut dengan istilah khaba'ith. Hewan yang eksplisit diharamkan di dalam Al-Quran itu adalah babi. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Harimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Sedangkan hewan yang diharamkan secara eksplisit di dalam hadis itu adalah keledai. Keledai yang dipelihara oleh manusia yang buat ngangkut-ngangkut atau dinaikin dan sebagainya, nah itu haram untuk dimakan. Karena ada Rasulullah bersabda mengharamkan daging keledai peliharaan tanpa menyebutkan ilat atau penyebabnya. Jadi karena bunyi nas seperti itu, ya sudah kita ikuti. Kemudian, ini bicara bangkai. Bangkai singkatnya adalah segala hewan yang memang Allah sudah tetapkan itu haram. Tapi kadang-kadang ada juga bangkai yang hukumnya halal. Nah, bangkai yang hukumnya haram dan halal ini perlu kita perhatikan perbedaannya. Yang haram itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih, atau disembelih tapi dengan cara yang tidak syar'i, atau potongan hewan yang masih hidup. Orang punya kambing nggak mau rugi, pengen makan sate, potong pahanya doang. Kambing itu masih hidup gitu. Nah itu potongannya itu adalah bangkai. Nah, sedangkan bangkai yang halal, sabda Nabi adalah uhilat lana maitatani wa daman. Ada dua bangkai dan dua darah yang yang halal. Nah, salah satu di antaranya ikan dan belalang. Yang bangkai yang halal hukumnya itu adalah ikan dan belalang. Belalang itu banyak jenisnya, tapi para ulama mengambil kesimpulan maksudnya adalah hewan yang tidak ada darahnya, hewan tanpa darah. Jadi dia tidak punya sirkulasi aliran darah. Kecoa itu kalau kita injek memang menjret, ada cairan, tapi itu bukan darah. Kecoa nggak punya jantung yang boleh memompa darah ke seluruh tubuhnya. Nah, penyembelihan yang tidak syar'i itu ada 4 kriteria. Niatnya tidak benar, atau penyembelihnya bukan orang yang benar, atau teknisnya salah, atau tanpa basmalah. Kalau niatnya tidak benar itu maksudnya adalah misalnya orang menyembelih tapi niatnya untuk dijadikan persembahan. Misalnya dia nanti mau bikin jalan flyover. Saya nggak tahu nih Adikarya atau siapapun yang bikin jembatan itu pakai nanam pala kebo dulu apa enggak? Kalau seandainya dipakai upacara tanam pala kebo, nah kebonya itu waktu disembelih niatnya untuk kekuatan jembatan misalnya, untuk jin penghuninya lah gitu istilahnya. Nah itu dagingnya itu tidak halal untuk dimakan. Kenapa? Karena niatnya keliru. Begitu juga yang dilarung ke laut selatan dan sebagainya. Atau kalau kita ke Bali itu bukan babi tapi itu ayam gitu ya, yang diserahkan kepada jadikan sesajen. Nah itu juga nggak boleh karena dia disembelihnya bukan karena Allah. Tapi kalau bentuknya bukan hewan, ya katakanlah buah-buahan atau sayuran, ya itu tidak ada kenajisan atau keharamannya, tapi tetap nggak boleh diambil karena punya orang. Kemudian dari segi penyembelih, yang boleh menyembelih itu hanya 2. Kalau nggak orang Islam, berarti dia ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Sedangkan pemeluk agama selain Islam, Yahudi, Nasrani, kalau dia menyembelih, hukumnya tidak boleh walaupun dia baca bismillah. Jadi orang Hindu, orang Buddha dan sebagainya itu tidak boleh sembelihannya kita makan. Kemudian salah teknis ya. Yang syar'i itu yang namanya menyembelih adalah mengeluarkan semua darah lewat leher dengan benda tajam.
lewat leher dengan benda tajam. Jadi kalau hewan itu matinya kita gebukin, kita injak-injak, dibanting-banting dan sebagainya, itu haram hukumnya. Inti dari penyembelihan adalah bagaimana darah di seluruh tubuh itu keluar habis, dan paling cepat mengeluarkan darah dari seluruh tubuh adalah lewat leher, karena di leher itulah debit darah itu paling banyak. Karena istilah bottleneck itu kan di situ dia debit paling banyak. Jantung hewan itu memompa darah ke kepala, dan kepala butuh suplai darah yang banyak, dan itu lewat saluran yang sempit yaitu leher. Nah disitulah kemudian diiris, keluarlah darah dari seluruh tubuh dalam waktu yang sangat singkat. Lebih cepat dia mati kita sembelih daripada kita misalnya kita siksa atau kita gebukin atau ditusuk dari belakang atau bagaimana. Nah itu caranya seperti itu membuat sembelihan itu tidak sah. Nah yang terakhir masalah baca basmalah. Ada ayat Qur'annya wa dzikrullahi alaihi. Tapi masalahnya dalam masalah baca basmalah ini, jumhur ulama memang mengatakan basmalah itu wajib dibaca ketika menyembelih. Ya. Itu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, ternyata ada juga yang mengatakan hanya sunnah saja, tidak merupakan kewajiban, dan itu adalah mazhab Syafi'i ternyata. Jadi mazhab Syafi'i itu mengatakan kalau ada hewan yang kita nggak tahu waktu nyembelihnya baca basmalah apa enggak, halal hukumnya. Yang penting kita baca aja bismillah. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW ketika para sahabat dihidangkan pada mereka hewan yang mereka nggak tahu ini ada baca basmalah apa enggak ini orang yang melakukannya. Lalu mereka nanya pada Nabi, Nabi bilang sambillah, kamu baca aja bismillah dan makan. Maka dari kejadian itu kata mazhab Syafi'i, baca bismillah itu cuma sunnah saja. Dan dalil yang kedua adalah bahwa sembelihan ahli kitab itu halal dimakan. Orang Kristen, orang Yahudi itu kalau dia nyembelih boleh kita makan. Nah orang Kristen dan Yahudi kan nggak pakai baca bismillah. Ini menunjukkan bahwa bismillah itu hukumnya sunnah saja, bukan kewajiban menurut Imam Syafi'i. Tapi jumhurul fuqaha Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan basmalah itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak, dengan dalil tadi ayat Quran yang bunyinya wa dzikrullahi alaihi, dan sebutlah nama Allah atas penyembelihannya. Baik, berikutnya hewan yang bercakar dan bertaring. Hewan yang bercakar bertaring ini adalah haram dengan dalil semua hewan yang punya taring dari hewan buas maka hukumnya haram hukumnya untuk dimakan. Tapi cakar dan taring itu maksudnya adalah hewan ini memang makannya hewan lain, memangsa hewan lain yang dia bunuh dengan menggunakan taring atau dengan cakarnya. Bahwa ada hewan yang punya gigi taring, namanya gigi taring, tapi dia tidak menggunakan taringnya untuk membunuh mangsanya, maka itu bukan termasuk hewan buas. Atau juga ada unggas ayam gitu, kan dia punya cakar juga itu. Ya, cuma tidak digunakan untuk membunuh lawannya atau mengoyak mangsanya. Cakarnya itu nggak disebut cakar, tapi ceker. Ceker gitu kan. Nah itu tidak dikatakan sebagai hewan yang haram dimakan. Kemudian ada perintah untuk membunuh. Ya, ada hadis di mana Rasulullah memerintahkan kalau kita ketemu hewan-hewan itu dalam sholat atau mengganggu kita, maka bunuhlah. Nah hewan yang disuruh bunuh itu berarti tidak disembelih dengan cara yang benar, karena Nabi suruh bunuh. Nah karena tidak disembelih dengan cara yang benar, dagingnya pun haram juga. Khamsun fawasiq, ada 5 hewan yang hendaklah yuqtalna fil haram, yang harus dibunuh. Yang pertama adalah al-fa'rah, tikus, wal aqrab, kalajengking, wal hudayya, elang, wal ghurab, burung gagak, wal kalbul aqur, anjing yang warnanya hitam. Nah, tikus, kalajengking, elang, gagak, anjing hitam. Ada satu lagi yang Nabi juga suruh bunuh sesuai dengan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi memerintahkan untuk membunuh tokek dan menyebutnya fasik kecil. Nah, karena disuruh bunuh, maka tokek itu haram untuk dimakan. Jadi tambah satu lagi hewan yang ada perintah nas dari Rasulullah untuk membunuhnya. Ini maksudnya membunuh adalah ketika dia membahayakan. Tapi kalau dia hidup santai-santai aja gitu, kita nggak usah membunuh tikus. Karena perintah Nabi suruh bunuh tikus, ayo kita kejar-kejar tikus kemana aja. Enggak. Tikus, kalajengking, elang, gagak, anjing hitam, tokek itu semua ketika dia membahayakan kita lagi sholat dan sebagainya, ada perintah untuk membunuhnya, maka itu haram untuk dimakan. Tokek itu haram dimakan. Tapi sayangnya sekarang banyak orang memburu tokek kemana-mana. Ini ada sebuah gambar tokek raksasa.
Tokek raksasa seberat 64 kg yang ditemukan di perbatasan Bogor Malaysia, harganya konon mencapai 179 miliar. Itu ada, ini kucing naik tokek. Baik, terus hewan yang dilarang bagi kita untuk membunuhnya, ya. Ada beberapa, yaitu semut, lebah, hudhud, dan surat. Ya, semut, lebah, hudhud, dan surat. Hudhud dan surat itu nama dua jenis burung. Ini burungnya. Jadi burung hudhud, burungnya Nabi Sulaiman. Ya, ada mahkotanya di atas. Nah ini surat. Surat itu kalau dalam bahasa Inggris shrike, gitu ya. Ini nggak ada di Indonesia. Tapi itu di dalam nas Rasulullah disebutkan jangan dibunuh. Nah maka ya kita tidak boleh membunuhnya, maka kita tidak boleh juga memakan dagingnya. Lagian semut dagingnya mau makan di mana? Khusus sengaja memakan semut. Tapi kalau kita minum teh ternyata ada semut yang mati dan ketelan, itu lain urusan. Ya itu kita sorry saja sama semut. Ya. Afwan nih. Ini judulnya nih kita mau makan semut ya, sate semut atau sop semut judulnya. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau semut kebetulan ya dia nyasar ke tempat makanan kita makan, ya itu salah sendiri. Dan yang terakhir adalah khaba'is. Khaba'is itu adalah yang kotor, yang menjijikkan atau yang jorok, ya. Dengan dalil wa yuhallil 'alaikumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan untukmu yang baik dan mengharamkan atasmu yang khaba'is. Nah, pengertian khaba'is ini macam-macam. Ada yang bilang menjijikkan, tapi itu relatif, dan menurut ukuran orang Arab juga beda. Atau memakan hewan yang makan najis, ya, seperti lele atau hewan-hewan tertentu itu disebut dengan jalala. Sesungguhnya dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia mengurung ayam pemakan najis selama 3 hari. Ayam makan benda najis, kotoran manusia dan sebagainya, itu tidak langsung dimakan, tapi dikarantina dulu selama beberapa hari sampai kemudian isi perutnya sudah tidak ada lagi najisnya. Nah kalau kita lihat pabrik tempe, itu kan menjijikkan, ya, menjijikkan. Dan kalau betul-betul kita masuk ke dalamnya dan melihat bagaimana mereka melakukan proses, tempe itu bukan cuma diubah-ubah tapi diinjak-injak, ya, dan keringatnya semuanya jatuh ke sini. Baik suaminya ataupun bininya sama juga, gitu. Nah itu kita insya Allah dalam waktu 2 atau 3 hari nggak doyan makan tempe. Tapi setelah itu lain lagi urusannya. Nah ada beberapa hewan yang sering ditanyakan, yaitu hewan 2 alam. Tapi kalau sudah habis, soalnya saya dilanjutkan pada waktu berikutnya atau gimana? Atau terusin aja dikit lagi ya. Ada khilaf di antara ulama tentang hewan yang hidup di 2 alam, apakah halal atau tidak halal. Jumhur ulama sebenarnya tidak mengharamkan hewan amfibi karena tidak ada dalil yang sahih. Cuma memang mazhab Syafi'i mengharamkannya. Ya. Kalaupun ada hadis tentang haramnya hewan amfibi, itu hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tapi kenapa mazhab Syafi'i mengharamkannya? Begini. Jadi mazhab Syafi'i mengharamkan hewan yang hidup 2 alam karena berangkat dari sebuah pemahaman bahwa bangkai hewan laut itu halal. Semua hewan yang hidup di laut, kalau dia mati jadi bangkai, hukumnya halal. Tadi contohnya ikan. Tapi sebenarnya bukan hanya ikan, pokoknya semua hewan laut. Dan laut itu terkait juga dengan ikan air tawar juga. Jadi empang, kemudian danau, kali dan sebagainya itu ikan. Pernah nggak kita makan ikan lalu kita sembelih sebelumnya? Ikan, Bismillahirrahmanirrahim, enggak kan? Yang kita makan semua ikan itu adalah bangkai. Karena dia mati aja begitu diserok sama petani atau dipancing mati. Itu kan harusnya hukumnya bangkai. Tapi kenapa kita makan ikan? Karena seluruh hewan yang hidup di air itu memang hukumnya halal, dan matinya pun kalau jadi bangkai itu halal juga, begitu. Nah kemudian kata mazhab Syafi'i, oke, kalau itu hewan yang memang betul-betul hidupnya di air, bagaimana dengan hukum hewan yang dia bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat juga? Dia kan separuh hewan air, ya. Jadi kalau dia mati, nah ini masalahnya. Kalau dia mati, boleh nggak dimakan bangkai? Kira-kira gimana? Ya, ini hewan bisa hidup di darat, sekaligus dia bisa juga hidup di air.
sebagai hewan air kalau dia mati jadi bangkai kita boleh makan. Nah, tapi masalahnya dia juga sebagai hewan darat juga. Kalau hewan darat mati kan nggak boleh dimakan. Nah sekarang mau diberatkan kemana? Sebagai hewan air kah atau sebagai hewan darat kah? Mazhab Syafi'i mengatakan sebagai hewan air dia hanya 50%. Jadi kehalalannya hanya 50%. Kan nggak bisa kita belah dua tuh hewan kan? 50% boleh makan, 50% enggak gitu kan? Ikut yang mengharamkan. Sebagai hewan darat kalau dia mati jadi bangkai dia haram juga gitu. Maka hewan yang hidup di dua alam itu kalau mati jadi bangkai itu haram hukumnya. Gitu. Ya, dalil kenapa ada dikatakan bahwa hewan yang amfibi atau hidup di dua alam itu menjadi haram. Ikut yang mengharamkannya dan bukan ikut yang menghalalkannya. Tapi dalam kenyataannya ternyata hewan amfibi itu terbatas jumlahnya. Ternyata tidak semua hewan yang mentang-mentang bisa hidup di darat berarti dia hidup di dua alam. Enggak juga. Contohnya kepiting. Kepiting ini ternyata bukan hewan amfibi. Yang bilang ya para ahli di IPB. Ya. Kenapa? Karena kepiting itu bernafas dengan insang. Ini menunjukkan bahwa dia adalah hewan air, bukan hewan darat. Yang kedua, habitatnya memang di air, baik air tawar atau air asin atau keduanya. Yang ketiga, tidak ada kepiting yang berhabitat di darat. Dan yang pasti tidak mengeluarkan telur di darat, tapi di air. Nah, semua menunjukkan bahwa dari sekian banyak spesies, kalau nggak salah sekitar 50-an spesies kepiting, termasuk yang kita sebut dengan rajungan dan sebagainya, itu semua adalah hewan air. Memang dia bisa main ke darat, tapi kalau dia disuruh tinggal di darat 3 bulan, 4 bulan, meninggal, mati dia. Ya dia mati, tapi kalau kepiting di air terus-terusan dia nggak mati. Oh berarti itu habitatnya adalah air sebenarnya. Dan banyak juga hewan darat yang doyan main di air, tapi kita nggak bilang dia amfibi. Contohnya kuda nil. Kuda nil itu kalau kita lihat di kebun binatang atau di taman safari itu kan mainnya di air dulu. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa kuda nil itu adalah hewan dua alam. Enggak. Jajalin aja kuda nil kita bawa ke tengah laut sana kita jorogin. Mati dia nggak bisa hidup dia di air sebenarnya. Dia cuma suka main di air, tapi dia bukan hewan air. Nah begitu juga hewan-hewan laut banyak yang bisa ke darat, tapi dia nggak bisa hidup lama-lama di darat. Ikan paus tuh bisa, ya ikan lumba-lumba bisa, atraksi di Ancol. Tapi coba seminggu dah, jangan balik-balik ke air gitu. Matilah dia. Nah itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah hewan air, tapi memang punya hobi jalan-jalan ke darat. Cuma nggak lama-lama. Nah dari sanalah kemudian para ulama di majelis ulama mengeluarkan fatwa bahwa kepiting itu dengan semua jenisnya halal karena dia adalah hewan air dan bukan hewan darat atau bukan hewan dua alam. Itu fatwa tahun 2002. Nah pertanyaan yang kedua adalah masalah bekicot. Ini kan jorok nih, ya. Nah apakah jadi haram apa enggak? Gitu ya. Ini khilaf di antara para ulama. Ada yang bilang haram karena dia menjijikkan atau khaba'is. Tapi ada juga yang bilang, dan juga ada yang bilang ini haram karena dia beracun, madorot. Nah, cuma ada juga yang bilang halal dengan dasar bahwa menjijikkan itu sifatnya relatif. Iya, kalau masih bentuknya kayak gini, nggak ada yang doyan. Siapa yang berani diambil langsung ditelan? Nggak doyan. Tapi di Prancis ada makanan namanya escargot, yang itu adanya di hotel mewah, yang mahal dan yang makan bangsawan-bangsawan. Nah, itu adalah bekicot sebenarnya. Cuman sudah lain bentuknya, tampilan kayak tempe tadi. Kalau kita habis kunjungan wisata ke pabrik tempe, ya di dekat sini kan ada di pabrik tempe, pabrik tahu gitu. Itu kita nggak tahu yang tahu 2-3 hari. Tapi udah beberapa hari itu, ya kalau kita lewat warteg lagi, ada tempe lagi yang baru digoreng, udah lain lagi rasanya. Jadi itu kan relatif menjijikkan itu. Kemudian tidak semuanya beracun, ya, tidak semua keong racun, walaupun namanya keong racun, tapi tidak semuanya beracun. Ya sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Waktu kita sudah habis. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau filenya bisa di-download di sini ya. Jazakallah Ustaz. Karena keterbatasan waktu kita tutup saja kajian ini dengan membaca alhamdulillah.